Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, karena saya membuat video pada saat pagi. Oke ya, saya jelaskan kalau kemarin di part 1 itu saya hanya menjelaskan secara istilahnya apa? Tidak secara rinci. Oke, ini nanti Bu Ririn akan jelaskan per bagian. Jadi yang pertama saya jelaskan di sini adalah bagian pendahuluan. Bu Ririn, bagian pendahuluan itu isinya apa aja sih? Satu ini nanti kalian bisa buat paragraf pertama, ya. Intinya adalah teori umum. Teori umum akan muncul pada paragraf awal, ya, atau paragraf pertama. Pastikan sesuai dengan judul kalian. Nah, contoh misalkan kalau ini semuanya kan tentang matematika pastinya. Boleh kalian menjelaskan tentang pendidikan secara umum. Ya, tentunya pendidikan matematika ya. Kemudian dengan perkembangan iptek atau teknologi boleh. Jika judul kalian tentang misalkan pengembangan media berbasis IT atau apa gitu ya. Kemudian Bu, di paragraf keduanya apa? Itu adalah teori khusus. Teori khusus adalah pengembangan dari teori umum yang difokuskan secara spesifik. Contoh tadi kalian sudah menjelaskan tentang teknologi ya, atau iptek tadi. Berarti di bawahnya perkembangan teknologinya misal berupa apa? Handphone, Android atau sebagainya. Atau misalkan tadi pendidikan secara umum, terus di sini menjelaskan tentang pendidikan matematika. Itu secara khusus ya, tentunya seperti itu. Jadi tergantung dari judulnya. Kalau misalkan judulnya itu adalah analisis kesalahan, nah, kalian boleh di sini itu umumnya adalah pendidikan, teori khususnya nanti bisa menjelaskan tentang masalah global, masalah secara umum begitu. Kemudian di paragraf berikutnya menjelaskan apa? Menjelaskan kondisi yang sebenarnya atau fakta di lapangan. Kalau misalkan objek penelitian kalian ada di SMP atau SMA, nah itu tentunya kalian harus menceritakan. Contoh misalkan mau mengembangkan buku atau mengembangkan media, berarti ceritakan kondisi di sekolah, bagaimana buku di sana ada apa saja sih, media di sana sudah apa aja sih, kekurangannya apa sih. Contoh misalkan mengembangkan buku, ternyata di sekolah bukunya yang digunakan hanya satu buku paket. Contoh seperti itu. Jelaskan kondisi yang sebenarnya di lapangan seperti apa. Kemudian ditunjang lagi kenapa di sini ada penelitian yang relevan adalah mendukung alasan kalian kenapa kalian pakai judul itu. Jadi intinya semua pendahuluan adalah alasan kenapa ngambil judul itu. Nah, sehingga tentunya yang kalian cari di penelitian satu aja ya, nggak usah banyak-banyak. Contoh misalkan hasil dari penelitian si A yang sama dengan judul kalian, oh ternyata baik diterapkan di sekolah itu. Oh ternyata dari profil yang diteliti dari peneliti si A itu ternyata manfaatnya seperti ini. Nah itu nanti akan mendukung kalian jelaskan di bab 1. Paham ya dari sini ya? Oke. Terus kajian teori ini saya jelaskan secara rinci, tapi nanti karena kita buatnya jurnal, jadi sekali lagi Bu Ririn tekankan, jurnal hanya kajian teorinya hanya intinya saja. Tapi Bu Ririn akan jelaskan semua, nanti semoga bermanfaat jika kalian nanti akan membuat skripsi seperti itu ya. Tentunya namanya teori, kajian teori berarti harus dari buku. Apakah harus dari buku? Tidak, jurnal lebih disarankan. Atau dari proseding. Apa sih Bu proseding? Itu adalah hasil seminar. Boleh seminar nasional, internasional, jurnal pun juga seperti itu. Nah, yang tentunya teori tersebut atau itu harus misalkan sebenarnya harus sih 3 tahun terakhir. Kalian saya kasih keringanan nggak apa-apa lah. Yang penting di atas tahun 2010 ya. Kemudian teori yang dipakai harus lebih dari 3. Karena kenapa? Kalian hanya membaca satu buku. Jadi itu bukan termasuk, iya sih termasuk teori, tapi referensi kalian hanya berpatok pada buku. Satu buku atau satu jurnal itu tidak diperkenankan. Ya, harus dari beberapa buku. Harus lebih dari 3. Tapi nanti kalau di jurnal nggak apa-apa, kalian jelaskan sedikit kajian dari buku A atau jurnal A, kemudian kalian lanjutkan dari buku B.
Atau contoh misalkan kalian mengembangkan suatu buku. Biasanya kalau ini deskripsi ya, saya jelaskan ini deskripsi ya. Contoh paragraf pertama buku adalah menurut jurnal A, berarti si nulis yang nulis adalah si A. Kemudian di paragraf berikutnya buku adalah tetap masih pengertian buku menurut jurnal B. Kemudian buku juga masih menurut buku C. Baru di paragraf berikutnya itu adalah kesimpulan dari penjelasan pengertian dari pertama, kedua, dan ketiga. Jadi nanti kesimpulan bahwa buku adalah, ingat, gabungan dari A, B, dan C. Bukan sendiri-sendiri. Jadi buku adalah menurut kalian kesimpulan dari 3 tadi. Seperti itu. Tapi kalau di jurnal nanti spesifik aja kalian jelaskan tentang buku itu apa. Tapi kalau bisa sudah ada 3 referensi. Biasanya sih cuma 2 paragraf atau 3 paragraf aja. Baru yang lainnya di paragraf berikutnya itu kalian jelaskan tentang poin yang lain. Contoh misalkan pengembangan buku berbasis saintifik gitu ya. Berarti di paragraf kedua kalian menjelaskan saintifik sendiri. Saintifik adalah seperti itu. Paham ya? Jadi poin kalau misalkan ada beberapa kata, berarti nanti di kajian teorinya juga ada beberapa. Misal, analisis kesalahan, pemecahan masalah ditinjau dari gaya belajar. Berarti kalian jelaskan di sini adalah masalah adalah. Kemudian poin berikutnya kalian menjelaskan tentang pemecahan masalah. Baru berikutnya kalian jelaskan tentang gaya belajar. Seperti itu. Itu di kajian teorinya. Jadi per judul per bagian seperti itu ya. Kemudian di bab 3. Bab 3 saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena apa? Semua tergantung dari penelitian yang akan kalian ambil. Gitu ya. Jadi, tapi kalian jelaskan dari judul penelitian kalian jenisnya apa? Kualitatif kah? Kuantitatif kah? Research and development kah? Seperti itu. Terus subjeknya siapa? Bu, subjek siapa? Boleh siswa kelas 7 SMP. Siswa kelas 8 SMP, siswa kelas 12 SMK, boleh. Objek penelitian di sini ini adalah tempatnya. Misalkan SMP Negeri 1 Malang. Gitu ya. Kemudian ada teknik analisis data, tentunya akan berbeda. Kalau misalkan kalian judulnya tentang analisis, ya seperti itu, ingat, berarti nanti di subjek penelitian, nanti di pengumpulan data ini nanti itu ngaruh. Jadi kriteria pemilihan subjek seperti itu. Pengumpulan datanya seperti apa? Contoh, saya mau pengumpulan datanya nanti dengan wawancara, dengan tes. Jadi nanti dijelaskan di sini. Wawancaranya seperti apa? Dideskripsikan. Kemudian tesnya tes apa? Misalkan tes pemecahan masalah. Tes pemecahan masalah 1, tes pemecahan masalah 2. Nah, nanti dari tes itu kalian apakan. Kemudian ini saya jelaskan secara rinci ya, nanti terakhir baru saya jelaskan kalau di jurnal seperti apa. Nah, kemudian misalkan tadi ada wawancara, ada tes, terus ada validasi. Ingat ya, kalau judulnya tadi, kalau Bu Ririn simpulkan, kalian rata-rata ngambil analisis dan profil. Berarti nanti kalian harus namanya istilahnya apa? Validasi. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau mau kirim aja ke Bu Ririn, nanti Bu Ririn yang validasi ya, biar nggak repot-repot. Kemudian untuk teknik analisis data, tentunya teknik analisis data ini adalah berupa rumus-rumus. Contoh kalian menggunakan validitas. Jadi kapan dikatakan valid? Kriterianya apa? Sangat valid, tidak valid, seperti itu harus ada ya. Nanti bisa kalian cari ya. Kalau pembahasan gampang, jadi pembahasan itu dari data yang sudah dianalisis berupa rumus-rumus tadi, berarti kan sudah ada hasil. Nah, nanti akan ditaruh di bagian pembahasan. Kalian deskripsikan beberapa paragraf, bisa 2 paragraf, baru di bawahnya kalian menjelaskan datanya biar gampang dibaca si pembaca. Kalian bisa bentuk tabel dan grafik. Tabel dulu biasanya ya. Contoh misalkan tadi kriteria kevalidan, jadi nanti kalian gunakan tabel gitu ya. Grafiknya berarti misalkan subjek 1 seperti apa, subjek 2 seperti apa.
Oke, gitu ya. Kemudian kesimpulan dan saran. Kalau kesimpulan gampang ya, dari pembahasan kalian simpulkan dikit aja nggak apa-apa. Jangan lupa di bawah ini ada daftar pustaka ya, Bu Ririn tidak tuliskan. Daftar pustaka dari semuanya. Baik metode penelitian itu ada, pendahuluan maupun kajian teori. Kalau kajian teori kan wajib. Ya, jangan lupa daftar pustakanya. Oke, ini Bu Ririn deadline ya. Bu Ririn deadline ini masuknya tanggal 26, nanti akan Bu Ririn koreksi lagi. Harus sudah tuh. Bu, saya boleh nggak Bu? Pokoknya kerjakan dulu sebisanya ya. Nanti Bu Ririn koreksi satu per satu. Deadline-nya 26 April harus sudah fix. Bu, sebelum tanggal itu bagaimana? Kalian boleh konsul. Konsulnya apa? Ingat ya, karena Bu Ririn kemarin agak resah karena ada yang juga tanya, ada yang malam banget, Bu Ririn sudah ngantuk. Akhirnya saya putuskan konsul di jam kerja. Gitu ya. Kalian boleh by WA. Yang sudah diketik dari Word boleh dikirim via WA aja. Nanti saya kasih, nanti saya akan editkan mana yang salah, mana yang benar. Terus saya cek plagiasinya juga. Seperti itu ya. Terima kasih, semangat, jangan sampai tugas menjadi beban. Karena itu memang tanggung jawab kalian. Ingat, di kelas maupun tidak di kelas, pekerjaan kalian akan sama. Oke, semangat, semoga kalian sehat semuanya. Semoga semua dilindungi dari maraknya virus corona. Tidak hanya corona, semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat. Salam Mat Ibu.